Venezuela dikabarkan telah menyiapkan berbagai taktik jika sewaktu-waktu pecah perang dengan Amerika Serikat. Ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penutupan wilayah udara Venezuela dan wilayah sekitarnya pada Sabtu 29 November 2025. Trump juga berulang kali menyatakan adanya kemungkinan perluasan operasi militer Amerika terhadap kapal-kapal yang diduga terkait jaringan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik. Situasi ini membuat skenario perang semakin serius dipertimbangkan oleh Caracas, meski sebelumnya sempat muncul kabar adanya komunikasi langsung antara Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Reuters melaporkan, Venezuela kini menyusun langkah-langkah perlawanan jika konfrontasi militer dengan Amerika tak lagi bisa dihindari. Disebut ada dua skenario utama yang sudah disiapkan Venezuela jika perang benar-benar pecah. Skenario pertama adalah perang gerilya berkepanjangan. Lebih dari 280 titik kecil penyebaran pasukan telah disiapkan untuk menjalankan sabotase, penyergapan, dan taktik gerilya lainnya. Maduro bahkan sempat memamerkan rudal bahu ikla buatan Rusia di televisi pemerintah. Diperkirakan Venezuela memiliki sekitar 5.000 unit rudal tersebut. Jika serangan terjadi, unit-unit kecil ini disebut akan berpencar dan bersembunyi untuk melancarkan serangan sporadis terhadap musuh. Skenario kedua dikenal dengan istilah anarkisasi. Meski tidak diakui secara resmi, laporan menyebutkan kelompok intelijen dan simpatisan bersenjata dari partai penguasa berpotensi dikerahkan untuk menciptakan kekacauan di dalam negeri, khususnya di ibu kota Caracas. Tujuannya membuat situasi negara menjadi tidak terkendali dan menyulitkan intervensi asing. Selain itu, terdapat pula kelompok bersenjata independen yang beroperasi di Venezuela. Gerilyawan Kolombia dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional atau ELN diketahui aktif di wilayah barat Venezuela yang juga menjadi salah satu pusat produksi tanaman koka. Sementara itu, kelompok pro-pemerintah yang dikenal sebagai Kolektivos kerap terlihat berkonvoi dengan sepeda motor dan dituding ikut membawa senjata saat menghadapi aksi demonstran. Meski disebut telah menyiapkan strategi perang, jika dibandingkan kekuatan militer Venezuela, jelas berada jauh di bawah Amerika Serikat. 6 sumber yang mengetahui kondisi di Caracas menyebutkan, militer Venezuela mengalami pelemahan akibat minimnya pelatihan, gaji rendah, serta peralatan tempur yang sudah usang. Sejak menjabat pada 2013, Maduro memang dikenal menjaga loyalitas militer dengan menempatkan para perwira di berbagai jabatan sipil di pemerintahan. Namun di lapangan, prajurit biasa hanya menerima gaji sekitar $100 AS per bulan atau setara lebih dari 1,5 juta rupiah atau hanya 1/5 dari upah minimum di negara itu sendiri. Kondisi ini memicu desersi di sejumlah unit militer. Bahkan para sumber memperkirakan jumlah pembelot akan meningkat drastis jika Amerika benar-benar melancarkan serangan terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman tempur militer Venezuela juga dinilai tidak memadai. Sebagian besar pasukan hanya dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi dan mengendalikan protes sipil, bukan untuk menghadapi perang skala besar. Maduro sendiri pernah mengeklaim ada 8 juta warga sipil yang telah dilatih sebagai milisi. Namun jumlah yang benar-benar siap bertempur, termasuk personel intelijen, simpatisan bersenjata, serta anggota milisi terorganisir, diperkirakan hanya ribuan orang. Dari sisi alutsista, Venezuela memang memiliki sekitar 20 unit jet tempur Sukhoi yang dibeli dari Rusia pada awal tahun 2000-an. Namun, armada tersebut dinilai sama sekali tidak sebanding untuk menghadapi kecanggihan militer Amerika termasuk pesawat pengebom siluman seperti B-2.
Helikopter, tank, dan peluncur rudal bahu buatan Rusia yang dimiliki Venezuela juga dianggap sudah tertinggal dari teknologi tempur modern. Seperti diberitakan, sejumlah organisasi masyarakat sipil, oposisi, dan pemerintah Amerika Serikat menuduh rezim Maduro memiliki hubungan dengan jaringan narkoba dan kelompok kekerasan. Namun pemerintah Venezuela selalu membantah keras semua tudingan tersebut. Caracas menyebut tuduhan dari Washington hanyalah alasan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan merebut cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.